Recording in progress. Siapa Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kali ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan bincang seputar zakat. Dan momen untuk sesi hari ini topik dengan pembahasan memahami tentang hubungan arus pendek listrik yang dapat mengakibatkan kebakaran maupun di pemukiman ataupun lainnya. Berdasarkan data kebakaran yang kita dapat himpun dari Command Center dari Januari sampai September tahun 2021 ini 680 kebakaran yang diakibatkan dari kebakaran listrik. Nah, kebetulan pada pagi hari ini kita hadirkan Bapak Sriyadi. Bapak Sriyadi ini beliau ini dari PLN unit Induk Distribusi Jaya. Beliau sebagai pejabat pengendali K3L. Nah, nanti ketika beliau memaparkan tentang apa yang harus dilakukan dan pemberian pemahaman tentang kebakaran akibat listrik ini, tips-tipsnya, kiat-kiatnya, rekan-rekan bisa menanyakan. Ya, mohon izin untuk saya perkenalkan Pak Sriyadi sudah hadir di antara kita ini. Ya, beliau akan menyampaikan paparannya. Nah, nanti teman-teman bisa menanyakan langsung untuk memahami bagaimana sih menghindari kebakaran akibat korsleting listrik atau pendek ya Pak Sriyadi ya. Kebetulan memang di Jakarta, mohon izin Pak Sriyadi ini kita ada penerus di tingkat RT, itu ada Desa Wisma. Nanti petugas mendampingi Desa Wisma pada saat pendataan rumah untuk pencegahan kebakarannya, atau pada saat kejadian kebakarannya nanti akan didata berdasarkan apa yang diketahui. Oke, Pak Sriyadi, selanjutnya kita bersama. Baik, terima kasih Pak Denny atas kesempatannya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua di seluruh unit Dinas Pemadam Kebakaran di seluruh Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, saya sangat berbahagia mendapatkan kesempatan untuk nanti melakukan sharing ya, diskusi bersama rekan-rekan semua dari Dinas Pemadam Kebakaran dengan maksud yang sama adalah sama-sama untuk bagaimana nanti ke depannya kita semua bisa memitigasi terjadinya kebakaran khususnya yang terjadi di pemukiman maupun di perkantoran. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri, tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny. Jadi saya memang bertugas di Biro Pengendali K3L di PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. Namun sebelumnya saya juga pernah di bidang distribusi ya. Jadi sudah 2 tahun ini saya ditugaskan untuk mengawal K3L di PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. Mungkin kita mulai saja. Izin untuk share screen. Ya, mohon ditunggu untuk menanyakan ya sedang share screen.
ada kendala sedikit dengan jaringan. Ya, silakan Pak Asliadi bisa dilanjut. Boleh. Baik, maaf tadi ada sedikit kendala. Jadi sesuai tema yang kemarin disampaikan, kita memberi tema untuk hari ini adalah pengenalan hubungan arus pendek dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Next. Nah ini sedikit profil dari saya. Tahun 2010 saya ditugaskan di SKADA, itu di Supervisor RPU dan Perpral. 2013 saya ditugaskan di Asisten Manajer Jaringan di P3 Tangerang dan Tanjung Priok. Kemudian 2015 mendapat tugas untuk menjabat sebagai Deputi Manajer Pengendalian Operasi dan Kendaraan Distribusi. Kemudian di 2017 Deputi Manajer Perencanaan Operasi Distribusi. Kemarin di 2020 di awal-awal pandemi sampai dengan sekarang saya ditugaskan untuk mengawal di pejabat kendali K3R. Next. Nah, sebelum nanti kita bicara lebih jauh, mungkin kita perlu mengenal apa itu listrik. Nah, pengertian tentang listrik ini menurut beberapa orang ini mengambil pendekatan yang berbeda-beda. Di antaranya, listrik merupakan suatu fenomena fisik yang berkaitan dengan adanya aliran muatan listrik. Jadi terkait aliran muatan. Kemudian ada yang mendefinisikan bahwa listrik merupakan energi yang dapat berubah menjadi energi lain, seperti menghasilkan panas, cahaya, kimia, atau gerak mekanik, seperti misalnya pompa air itu adalah energi listrik yang berubah menjadi energi mekanik. Kemudian kalau yang energi listrik berubah menjadi energi panas itu contohnya setrika. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya itu lampu, ini dan sebagainya. Kemudian definisi lain, listrik adalah aliran atau pergerakan elektron-elektron, yaitu partikel atom yang bermuatan negatif. Ini didefinisikan oleh Joyce James. Kemudian listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel atau penghantar lainnya. Ini didefinisikan oleh Gatot dan kawan-kawan. Jadi memang listrik ini sumber energi yang perambatannya ini melalui kabel ataupun penghantar. Kemudian listrik adalah energi yang paling banyak dimanfaatkan untuk manusia. Tentu ini kita sudah mengetahui semuanya bahwa memang kebutuhan energi listrik ini bahkan di seluruh perangkat ya yang kita miliki ini memerlukan energi listrik. Kemudian listrik juga adalah sebagai sumber energi yang sangat penting bagi manusia. Next. Nah, secara umum apa itu listrik? Listrik adalah aliran elektron-elektron dari atom ke atom pada suatu penghantar ataupun suatu energi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-harinya. Jadi kita tahu bahwa listrik ini memegang peranan yang sangat penting, khususnya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mungkin yang di rumah, ibu-ibu di rumah masak ataupun mendinginkan freezer ya di rumah itu menggunakan listrik. Kemudian nanti pompa air menggunakan listrik. Kemudian yang di kantor juga demikian. Jadi hampir seluruh peralatan yang ada kita gunakan sehari-hari itu sebagian besar menggunakan energi listrik, sehingga
dengan listrik, maka hidup akan semakin mudah. Lanjut. Nah, bagaimana listrik disalurkan ke pelanggan? Jadi sebelum listrik itu bisa kita nikmati di rumah-rumah atau di kantor, ini ada tahapan-tahapan yang dilakukan untuk memproduksi listrik tersebut. Next. Nah, ini adalah diagram bagaimana listrik itu sampai kepada pelanggan. Jadi listrik sampai ke pelanggan itu tidak prosesnya tidak sederhana, tetapi memang melalui rangkaian yang panjang. Yang pertama adalah listrik mulai diproduksi dari sistem pembangkit. Sistem pembangkit ini adalah sistem yang dirancang untuk menghasilkan energi listrik dari sisi hulu. Nah, di dalam pembangkit ini biasanya ada sumber daya yang dipergunakan sebagai penggerak mula atau penggerak awal. Misalnya di dalam sistem pembangkit PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, maka sebagai energi utama untuk menggerakkan turbin adalah air. Kemudian ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Ini tentu memerlukan bahan bakar ya, solar untuk menggerakkan diesel sebagai penghasil listrik. Nah, biasanya kalau PLTA ini pembangkit yang letaknya memang di daerah-daerah yang secara ekosistem itu tersedia air cukup banyak di sana. Jadi dibuat bendungan, tapi bendungan itu dipergunakan untuk menggerakkan turbin. Kemudian untuk PLTD ini biasanya dipasang di daerah-daerah yang secara jangkauan ini masih cukup jauh ya, khususnya di daerah-daerah pedalaman. Ini kita pasang PLTD. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini juga pembangkit yang ramah lingkungan. Nah, tentunya ini memanfaatkan panas bumi yang merupakan sumber energi alam. Kemudian berikutnya ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan PLTGU, gas uap yang memang akhir-akhir ini banyak digunakan. Kemudian dari pembangkit tadi, generator memproduksi listrik. Dari listrik yang dibangkitkan tersebut, tegangannya dinaikkan dan nantinya akan melalui saluran transmisi. Nah, berapa tegangan yang ditransmisikan? Ini ada beberapa kategori. Yang pertama untuk saluran udara tekanan tinggi itu nanti akan mendistribusikan listrik ya, transmisikan listrik dengan tegangan 500 kV. 500.000 volt atau 500 kilovolt. Kemudian kalau saluran udara tekanan tinggi itu 150 kilovolt. Berikutnya ada juga saluran kabel tekanan tinggi 150 kilovolt dan saluran udara tekanan tinggi 70 kilovolt. Nah, apa bedanya saluran udara dengan saluran kabel? Kalau saluran udara itu media transmisinya ini menggunakan menara ya, menggunakan tiang-tiang transmisi. Kalau saluran kabel tegangan tinggi itu kabelnya ditanam di bawah tanah. Tahapan berikutnya setelah tegangan tadi ditransmisikan, ini akan masuk ke dalam sistem distribusi. Jadi yang tadinya tegangan ada yang 500 kV, ada yang 150 kV, ada yang 70 kV, itu oleh trafo step down akan diturunkan menjadi tegangan 20 kV di dalam sistem distribusi. Nah, kemudian dari sistem distribusi ini nanti baru bisa disalurkan, ada yang ke perkantoran, ada yang ke industri, ada juga yang ke bisnis dan sosial publik. Nah, untuk media transmisi distribusi ini juga ada dua. Yang pertama adalah saluran udara.
Kemudian ada juga saluran kabel tekanan menengah yang ditanam di bawah tanah. Nah, kemudian yang untuk sisi pelanggan pada umumnya ya, yang pelanggan-pelanggan di perumahan ini biasanya transmisi dari gardu distribusi ke rumah ini menggunakan saluran udara tekanan rendah dengan tegangan 220 volt, itu sudah tegangannya sudah cukup rendah. Nah, sedangkan untuk perkantoran dan industri ini ada yang langsung dengan tekanan 20 kV, ya, khususnya untuk industri-industri peleburan baja ini mereka langganan tekanan menengah, tegangannya 20 kV. Jadi demikian ini proses untuk bagaimana listrik itu sampai kepada rumah-rumah kita di pelanggan dan di tempat-tempat industri dan perkantoran. Next. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah apakah energi listrik itu berbahaya? Nah, tentu kita di media sosial ya, ini sangat sangat dinamis. Jadi pemberitaan-pemberitaan itu sangat mudah kita akses, kita dapat informasinya. Nah, pada umumnya ini statement-statement yang dijadikan sebagai tagline ini seperti ini. Jadi diduga, contohnya 2 unit rumah terbakar di Bogor, diduga arus pendek listrik. Kebakaran diduga arus pendek listrik. Kebakaran solar saya diduga akibat arus pendek listrik. Ya. Kenapa diduga? Ya, karena memang pada saat ini dipublikasikan ini belum melalui tahapan investigasi. Nah, nanti kita akan coba masuk ke dalamnya, agak sedikit teknis. Bagaimana sih yang dimaksud dengan short circuit ataupun arus pendek tadi? Nanti kita akan coba sama-sama melihat bagaimana ataupun apa itu yang dimaksud dengan arus pendek listrik. Nah, dari definisi di sini sebelah kiri ini kita bisa lihat ya, ini yang bawah ini sebenarnya baterai, kemudian yang di atas itu adalah lampu. Nah, jadi idealnya lampu itu akan menyala kalau dihubungkan dengan baterai. Nah, tapi apa yang terjadi jika sebelum arus itu mengalir ke rangkaian lampu, tetapi kabelnya sudah mengalami hubungan arus pendek, jadi kabelnya sudah tersambung terlebih dahulu ke kutub polaritas baterai yang lain. Nah, fenomena ini yang disebut dengan hubungan arus pendek. Jadi secara definisi, hubungan arus pendek adalah suatu hubungan dengan tekanan listrik yang sangat kecil mengakibatkan aliran listrik yang sangat besar dan bila tidak ditangani dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran. Konsleting listrik mengacu pada kondisi tertentu di mana listrik menyimpang di luar jalur yang ditetapkan dari arus listrik. Ya, menyimpang karena seharusnya rangkaian ini akan mengaliri lampu ya, tetapi di sini kabelnya terhubung terlebih dahulu. Nah, ini gambar di sebelah kanan, ini mungkin bisa lebih menjelaskan sebagai ilustrasi. Jadi baterai ada lampu. Jadi apabila lampu kita hubungkan dengan kutub baterai, tentunya lampu akan menyala. Nah, tetapi kalau kabel yang menghubungkan ke lampu itu tiba-tiba ada satu slot yang menyebabkan menjadi arus hubung pendek, maka lampunya tidak akan menyala, tetapi bahkan kabelnya akan menjadi panas dan bisa menyebabkan kebakaran. Gitu. Baik, nah ini sedikit kita
masuk ke pemahamannya filosofi supaya kita punya pemahaman yang kuat tentang hubungan antara tegangan, arus, dan tahanan. Jadi di sini ada hukum-hukum. Jadi yang perlu kita ketahui yang pertama, kalau tegangan itu disimbolkan atau disimbolkan sebagai V, volt tegangan. Kalau I itu arus, kalau R itu tahanan. Nah, jadi kalau kita ngomong listrik itu pasti sering menyebut-nyebut ada tegangan, ada arus, ada tahanan. Nah, di sini rumusnya adalah tegangan dibagi arus sama dengan tahanan, atau tegangan sama dengan arus kali tahanan. Nah, apa itu arus, apa itu tahanan? Nanti kita akan coba sampaikan di berikutnya. Nah, jadi di sini yang perlu kita tahu adalah hubungan antara arus, tegangan, dan tahanan. Di sini rumusnya. Oke, next. Nah, tegangan ini kita asumsikan sebagai satu baterai. Jadi kalau satu baterai itu ada nilai tegangannya itu 1,5 volt. Nah, tegangan listrik adalah potensial listrik pada suatu titik atau suatu tempat. Tinggi tegangan listrik adalah beda potensial antara dua titik. Jadi yang dimaksud dengan tegangan itu ya beda potensial antara di titik A, di situ kutub positif, dengan titik B yang merupakan kutub negatif. Misalnya titik A mempunyai potensial listrik positif dan titik B mempunyai potensial listrik negatif, maka antara titik A dan B terdapat beda tegangan listrik. Tegangan listrik ditulis dengan notasi V, V ini volt ya. Tegangan pada titik A ditulis dengan VA, sedangkan tekanan pada titik B ditulis dengan VB. Jadi beda tekanan antara VA dan antara titik A dengan titik B ini ditulis dengan VAB. Jadi tekanan VAB sama dengan VA dikurangi VB. Nah, ini sedikit teori yang mungkin nanti bisa membangun pemahaman apa itu tegangan, apa itu arus, dan apa itu tahanan. Next. Nah, berikutnya adalah arus listrik. Arus listrik mengalir karena ada beda potensial antara ujung-ujung kawat penghantar. Jadi kalau misalnya kawatnya ini terputus, maka tidak ada arus listrik yang mengalir. Kemudian arus listrik mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Jadi arusnya ini mengalir dari polaritas positif ke polaritas yang negatif. Selanjutnya arus listrik ini disebut juga arus positif atau arus konvensional. Jadi secara ilustrasi bisa dilihat di sebelah kanan ini adalah ada sumber listrik yang berasal dari baterai, kemudian di situ ada penghantar. Nah, penghantar ini bisa berupa kabel, bisa berupa besi, ya. Jadi aliran arus listrik itu mengalir dari polaritas positif, sumber arus positif ke sumber arus negatif. Berikutnya adalah hambatan atau tahanan. Jadi kita coba memahami tadi filosofi apa itu tegangan, arus, dan tahanan. Ini diilustrasikan di gambar sini. Jadi kalau tegangan itu adalah ruangannya ya, ruangnya. Ini ada gambar orang mau masuk nih, ruangnya cukup nggak gitu. Nah, kalau hambatan itu dia bisa berupa variabel, artinya bisa tergantung jenisnya. Hambatan tadi kan terkait dengan jenis penghantarnya. Kalau penghantarnya hambatannya kecil, maka tempatnya kecil. Otomatis kalau tempatnya kecil, maka
arus yang mengalir juga nanti akan menjadi lebih kencang seperti itu. Jadi nanti dilihat di rumus yang tadi V sama dengan I kali R. Nah, I sama dengan V per R. Nah, berikutnya untuk hambatan. Hambatan ini bayangkan saja sebagai kabel ya. Jadi kabel itu tahanannya ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah hambatan jenis karat. Ini ada satuannya ohm per meter. Kemudian yang kedua ini ada panjang kawat. Yang ketiga adalah luas dari penambang kawat. Nah, ini tiga variabel ini yang menentukan besar kecilnya tahanan dari masing-masing penghantar. Jadi misalnya ada penghantar yang terbuat dari aluminium, nah ini maka tahanannya akan berbeda dengan penghantar yang terbuat dari tembaga. Begitu juga untuk luas penampangnya. Jadi kalau semakin besar luas penampangnya, maka di situ hambatannya akan semakin kecil. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita coba lanjut ke tadi bahaya listrik pada manusia. Jadi setelah tadi kita bicara tentang tegangan, arus dan tahanan, di sini ada penelitian ya, ada penelitian yang menyatakan batas arus dan pengaruhnya terhadap tubuh manusia. Jadi apabila kita atau misalnya ada yang tersengat listrik, kapan itu bisa tahap sampai menyebabkan kematian? Apakah itu hanya terasa betul-betul? Itu di sini ada daftarnya. Nah, ini pendekatannya adalah ketika manusia itu dalam tubuhnya itu dialiri listrik lebih dari 50 mA, maka ini bisa menyebabkan kematian. Artinya di sini adalah titik yang sudah membahayakan bagi keselamatan manusia. Kemudian kalau di rating antara 15 sampai 20, ini mungkin bisa mengakibatkan kerja dari motor tidak normal. Gitu. Baik, lanjut. Nah, bahaya listrik yang umum yang sering kita dengar di masyarakat ini setrum, ini adalah bahaya listrik yang terjadi pada manusia. Kemudian ada konsleting, ini tentunya terjadi pada instalasi kita. Kemudian dampak yang besar ya, selain kematian, ini adalah terjadinya kebakaran yang tentu ini bisa menyebabkan kerugian material maupun kerugian jiwa. Baik, lanjut. Nah, berdasarkan data-data ataupun hasil pengecekan yang terjadi di lapangan, penyebab kebakaran yang diakibatkan karena listrik ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah pemasangan instalasi yang tidak benar atau tidak memenuhi standar UW. Nah, jadi sebagian besar ya, mungkin ini kita semua sudah tahu, masyarakat secara umum, bahwa pemasangan listrik ini ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, yang biasa terjadi adalah ketika pemasangan listrik sudah dilakukan dan ketika ada penambahan instalasi baru, nah ini tidak diajukan SLO untuk divalidasi kembali. Jadi dengan adanya penambahan instalasi baru tersebut seharusnya
dilakukan usulan untuk mengecek kembali kelayakan SLO-nya. Kemudian yang berikutnya ini penggunaan atau pengoperasian perlengkapan atau pemakaian listrik yang tidak benar atau tidak memenuhi standar. Jadi kita juga perlu memastikan bahwa instalasi ataupun kabel yang digunakan ini wajib untuk bertanda SNI. Ini artinya apa? Artinya adalah bahwa kabel yang sudah diproduksi tersebut sudah melalui mekanisme pengujian dan tentunya sudah layak untuk bisa digunakan secara umum. Jadi kalau kita beli kabel, ini pastikan ada standar SNI-nya. Berikutnya adalah pemanasan lebih karena beban atau arus lebih, overload, maupun hubung pendek mengakibatkan kerusakan insulasi kabel. Banyak ditemukan ya, nanti akan ada contoh-contoh gambar ataupun ilustrasi. Jadi pemasangan kabel ini bukan saja jenis kabelnya yang mungkin terlalu kecil ya untuk perlu di-upgrade ataupun dinaikkan diameternya, tapi sering ditemukan penumpukan steker-steker ataupun penumpukan untuk sambungan listrik. Nah, ini tentu akan mengakibatkan menjadi overload. Nah, kalau overload karena bebannya di situ lebih, maka nanti akan timbul panas. Nah, akibat panas ini, kabel ini kan punya isolasi. Nah, isolasinya juga punya kemampuan ataupun rating ketahanan panas. Nah, kalau ratingnya terlampaui, maka kabel ini juga akan bisa terbakar. Nah, ini menjadi salah satu poin kenapa penumpukan kabel untuk sambungan listrik itu tidak diizinkan ya, tidak harus sesuai dengan standarnya. Berikutnya penyambungan yang buruk, ini artinya kabel itu tidak dipilih secara kuat ya, hanya mungkin nempel itu tidak memenuhi unsur tahanan kontaknya, sehingga di sini juga berpeluang menimbulkan unsur api listrik. Kemudian yang berikutnya ini ada arus bocor yang dapat menyebabkan terjadinya penjalaran ataupun tracking. Jadi berdasarkan penelitian ini untuk arus yang besarnya itu 300 sampai 500 mA ini sudah cukup bisa untuk menimbulkan busur api. Jadi kalau ada misalnya rangkaian kabel gitu ya, yang nanti sambungannya tidak kuat, terus kemudian muncul arus 300 sampai 500 mA ini dimungkinkan sudah bisa untuk timbul bunga api. Nah, nanti akan kita contohkan instalasi-instalasi yang baik seperti apa, terus kemudian yang tidak baik seperti apa. Next. Nah, ini adalah contoh dari pemicu kebakaran. Ini kita lihat di sini bahwa instalasi ini sudah lama ya, tidak dirawat, kotor, basah dan sebagainya. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa sambungan antar kabel positif dengan negatif, kalau dengan kondisi yang lembab atau basah ini dimungkinkan nanti bisa menimbulkan kebocoran arus. Nah, sehingga jika didapatkan instalasi seperti ini tentu agar segera dilakukan perbaikan ya ataupun pemeliharaan, baik itu dari sisi sambungan maupun nanti dari sisi penempatan instalasinya. Next. Nah, ini berikutnya adalah instalasi tidak memenuhi standar pemasangan karena sambungan tidak diposisikan dalam pedus dan tidak diberikan last block. Jadi yang
lazim itu ya, umumnya kalau di rumah-rumah ini sambungannya seperti ini. Jadi seharusnya sambungan kabel itu diletakkan di dalam pedus supaya dia aman. Yang kedua, di penghantar kabel yang terbuka itu juga diberi lasdok, artinya diberi penutup. Nah, penutup ini tujuannya bukan hanya sekedar nanti untuk memberikan perlindungan kepada manusia, tetapi juga untuk tadi mengurangi ataupun menghindari terjadinya kebocoran arus yang mungkin disebabkan karena kelembapan, adanya debu dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah pemasangan instalasi yang tidak sesuai ya, yang tidak ada fitting, tidak ada tank, sebagainya. Nah, ini juga tidak diizinkan. Jadi ini masuk ke dalam contoh-contoh faktor yang bisa menjadi pemicu kebakaran. Jadi di dalam standar tidak ada pemasangan. Nah, berikutnya juga di sini ada contoh faktor pemicu kebakaran. Ini adalah kabel yang dipasang ini melewati benda-benda ya, melewati benda-benda tanpa diklem, dan tentu ini bisa kalaupun ada timbul panas di situ, ini bisa memungkinkan untuk lebih cepat perambatannya karena ada objek-objek yang mudah terbakar. Next. Nah, ini juga ini ada instalasi di atas plafon dipasang tanpa roll isolator, tanpa lasdok, dan pemasangannya juga tidak rapi ya. Jadi tadi saya sampaikan kalau titik sambung itu seharusnya dipasangnya di pedus dan ada lasdoknya. Next. Nah, ini adalah contoh instalasi yang memenuhi syarat. Nah, kalau tadi instalasi yang tidak memenuhi syarat, ini adalah instalasi yang memenuhi syarat. Nah, di sini di masing-masing sambungan itu diberi isolasi ya. Ini memang contoh untuk instalasi model dulu, model kabelnya masih terpisah-pisah. Next. Nah, ini instalasi yang baru, jadi yang memenuhi standar. Ini masing-masing sambungan ini diberi penutup sambungan, jadi ditempatkan di pedus dan diberi lasdok juga kemudian ditutup. Ini juga instalasi baru yang rapi dan memenuhi standar. Jadi pada setiap sambungan ini tertutup ya, kabelnya juga diklem, ada dinding gitu ya, terus kemudian juga penyambungannya rapi. Nah, tadi sudah ada bahaya-bahaya ataupun kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya potensi terjadinya kebakaran akibat listrik. Nah, bagaimana ataupun apa yang harus dilakukan supaya kepedulian terhadap bahaya listrik ini bisa dipahami ataupun bisa dimengerti oleh seluruh masyarakat. Nah, ini ada beberapa tips ya, ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama adalah tidak mengotak-atik KW meter sendiri. Jadi kalau misalnya di masyarakat ini ditemukan gangguan ataupun ditemukan satu kelainan, nah ini diharapkan untuk melaporkan ke kontak center 123. Ini juga sudah bisa diakses melalui line mobile. Nah, jadi tidak
izinkan untuk mengotak-atik meteran. Dan berikutnya supaya kita terhindar dari potensi terjadi kebakaran, ini agar dilakukan pengecekan steker, ya. Jika sudah terlihat kehitaman, segera diganti dan tidak menutup steker. Jadi mungkin ini kita semua paham bahwa kalau alat listrik itu sudah masa pakainya sudah lama, itu akan menyisakan tanda-tanda seperti adanya flek kehitaman dan sebagainya. Dan itu tandanya adalah bahwa alat itu sudah panas, isolasinya sudah berubah sistemnya, dan akan segera diganti. Kemudian yang terpenting ini adalah menggunakan pelapon listrik dengan standar nasional Indonesia, baik ini kabel, ya, baik kabel maupun pelapon listrik yang lain. Karena dengan adanya SNI ini, maka kita sudah mempunyai keyakinan bahwa alat kabel yang kita gunakan ini sudah melalui tahapan uji, artinya sudah layak untuk digunakan. Kemudian yang berikutnya juga poin yang penting adalah menjauhkan elektronik dari benda-benda yang mudah terbakar. Jadi misalnya tadi ada kita menempatkan lampu tadi, ya, tidak boleh juga berdekatan dengan apa tadi, ada jemuran seperti itu, ya. Artinya tempat-tempat yang ada lampu elektroniknya ini diusahakan agar jauh dari benda-benda yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah tidak membiarkan lampu elektronik menetap di stop kontak terlalu lama. Jadi kalau kita misalnya membiarkan stop kontak, misalnya contohnya kayak pendingin, ya, ini kan beroperasi terus. Nah, ini sebaiknya juga kita perlu cek apakah bisnisnya masih baik atau memang sudah ada jalan. Nah, selain tadi ada bahaya listrik terhadap potensi adanya kebakaran, nah ini juga ada bahaya listrik yang terhadap jiwa manusia, jadi terhadap manusia. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghindari, ya, untuk mencegah bahaya listrik terhadap kecelakaan ataupun korban pada manusia. Yang pertama adalah menghindari bermain layangan di dekat jaringan listrik, karena senar yang digunakan oleh, ya, penelayan itu juga sebagian berfungsi sebagai penghantar, jadi itu kondisinya membahayakan. Kemudian hindari membangun atau memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik. Dan kalaupun ini dilakukan, ini agar bisa berkoordinasi dengan unit-unit PLN terdekat. Artinya nanti akan dibantu bagaimana memitigasinya. Apakah di situ dibangun atau tidak sesuai RW-nya. Kemudian tidak mengurus steker, tapi juga sudah disampaikan, tidak memasuki tempat dengan peringatan bahaya listrik. Terus perhatikan juga saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik yang ada di bawah tanah. Tidak memarkir truk ataupun trailer di dekat jaringan listrik. Terus kemudian memeriksa instalasi listrik secara rutin setiap 5 tahun sekali. Jadi ini SLO-nya itu akan diaktifasi. Terus kemudian jauhkan papan reklame dan umbul-umbul dari jaringan listrik. Ini mungkin untuk yang di reklame di luar, ya. Nah, yang terpenting adalah kalau ada keluhan ataupun kondisi terkait kelistrikan yang tidak normal, ini segera menghubungi kontak center PLN di 123. Baik, lanjut. Nah, ini ada tips yang bisa digunakan untuk mengantisipasi
terjadinya potensi bahaya kebakaran. Yang pertama adalah menggunakan arus listrik atau sekring yang sesuai dengan daya tersambung dan jangan dilebihkan atau dikurangi. Jadi MCB yang dipasang pada meter ini sudah diperhitungkan secara cermat oleh PLN pada saat pengusulan pasang baru. Jadi ini tidak diperkenakan untuk ditambah dan dikurangi tanpa seizin dari PLN. Next. Nah, berikutnya adalah alat listrik yang terpasang di rumah ini jangan dibiarkan ada yang terkelupas atau dibiarkan terbuka karena ini bisa mengundang ya, terjadinya penumpukan debu yang bisa menyebabkan berikutnya. Nah ini tadi sudah saya sampaikan juga, ini menjauhkan sumber-sumber listrik seperti stop kontak, sampah, dan paku dari jangkauan anak-anak. Ini khususnya untuk keselamatan manusia, listrik untuk keselamatan manusia. Next. Nah, biasakanlah menggunakan material listrik seperti kabel, sangkar, kontak, dan sebagainya. Nah ini yang memang sudah berlabel Nah, setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib diperiksa dan memiliki sertifikat layak operasi. Nah, ini yang penting, khususnya ini untuk SLO ini dipastikan khususnya untuk gedung-gedung ataupun perkantoran yang sudah lama. Biasanya SLO ini kan harus selalu diperpanjang, artinya di situ nanti ada proses pengecekan apakah instalasinya masih layak operasi atau apakah tidak gitu. Nah, jadi kalau SL itu hanya sekali saja dibuat pada saat pemasangan ataupun setelah beroperasi sekian tahun instalasi ini mengalami penurunan, nanti tidak diketahui kalau ada instalasinya sudah tidak baik. Next. Nah ini juga tips ya yang tadi juga sudah disampaikan. Jadi hindari menghubung steker atau julukan listrik yang banyak pada satu tempat, karena sambungan seperti itu akan terus-menerus menumpuk ataupun menghasilkan panas yang akhirnya dapat menyebabkan korsleting listrik. Nah, perhatikan juga daya pasokan listrik, jangan sampai kelebihan beban dan jangan sampai mengotak meter tetapi dengan mekanisme pengaman yang otomatis akan memutus listrik apabila terjadi korsleting. Jadi sebenarnya untuk pengaman listrik ini kalau masih standar ini sangat aman Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apabila terjadi short circuit ataupun arus pendek di dalam instalasi di dalam rumah, maka pengaman ini nanti akan memutus secara otomatis itu. Nah, tapi dengan syarat pengaman ini tidak DOT ya, artinya masih sesuai dengan standar pemasangan yang dilakukan oleh PLN. Next. Nah ini ada tambahan untuk keamanan ketenaga listrikan di lingkungan masyarakat. Nah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, ini setiap instalasi wajib memiliki SLO. Kenapa harus SLO? Karena dengan SLO dan sertifikat layak operasi adalah bukti pengakuan bahwa instalasi tenaga listrik tersebut berfungsi sesuai dengan ketetapan standar layak operasi. Jadi dengan adanya SLO ini memastikan bahwa instalasi kita layak untuk dioperasikan. Nah, apa manfaat dari SLO dan kapan dibutuhkan? Manfaat SLO ini adalah
kecamatan yang berlaku. Kemudian SLP ini dibutuhkan sebelum instalasi dioperasikan, diawali dengan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan standar yang berlaku. Tentu ini nanti akan ada mekanisme pengujian, misalnya untuk SLP instalasi di gedung akan berbeda dengan SLP instalasi yang ada di perumahan. Baik, lanjut untuk masa berlaku SLO sendiri, ini untuk SLO TN adalah 15 tahun, dan apabila terdapat perubahan kapasitas, misalnya terjadi penambahan instalasi atau terjadi penggantian, nah ini bisa diusulkan untuk mengajukan SLO yang baru. Nah, sesuai dengan persyaratan umum instalasi listrik WIL tahun 2000, sarana instalasi dan tata rumah tangga yang digunakan pastikan memiliki sertifikasi yang telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Kemudian dari penumpukan peralatan listrik dan dicek secara rutin peralatan penunjang listrikan di rumah. Jadi kabel-kabel yang digunakan ini diharapkan sudah ada standarnya, kemudian lampu dan lain-lain. Next. Nah, ini adalah usaha-usaha yang dilakukan secara umum agar keselamatan listrik untuk manusia bisa dilakukan. Yang pertama adalah agar tidak bermain layang-layang menggunakan tali cawat karena itu berbahaya dan dapat mengakibatkan gangguan pada jaringan listrik. Ternyata jaringan listriknya ini bisa menyebabkan pemadaman, tetapi terhadap manusianya ini bisa menyebabkan fatality. Kemudian jangan membakar sampah di dekat jaringan listrik karena nanti bisa menyebabkan terbakarnya isolasi kabel ya, dan menyebabkan nanti penghantarannya akan terbuka. Kemudian jarak aman untuk jaringan listrik adalah minimal adalah 3 meter dari pemukiman. Next. Nah, berikutnya juga sudah ada fatwa haram tentang penggunaan listrik ilegal. Ini dikeluarkan oleh MUI. Kemudian bayan atau listrik, baik ini nyantol di tiang ya, ataupun yang ada di jalan-jalan, di perumahan, di jalan, karena bisa mengakibatkan konsleting dan kebakaran. Tentunya pada saat nyantol itu kan dari sisi sambungan maupun pengaman kan tidak diberi pengaman. Kemudian mengakibatkan beban listrik yang tidak terukur atau overload sehingga merugikan warga sekitar karena bisa terjadi pemadaman. Kemudian sesuai Fatwa MUI nomor 17 tahun 2015 bahwa penggunaan listrik ilegal itu diharamkan. Nah, ini juga yang perlu diketahui oleh masyarakat pada umumnya bahwa ranting pohon yang mendekati dengan jalur listrik itu juga bisa menimbulkan potensi bahaya baik itu terhadap instalasi maupun terhadap masyarakat itu sendiri. Kemudian gadu PLN ya ini sebagian besar berupa gadu beton itu sudah aman, namun kalau misalnya kondisi banjir ini juga tidak diizinkan untuk dilakukan dengan gardu. Kemudian untuk penggalian tanah itu juga akan berhati-hati karena dimungkinkan ada kabel yang sedang beroperasi.
Nah, tambahan untuk mitigasi saat terjadi hujan ataupun banjir kita agar masyarakat juga aman ya, dan juga lingkungan di sekitar juga aman. Ini ada beberapa tips yang perlu dilakukan saat terjadi hujan atau banjir di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah hindari berteduh di dekat instalasi listrik. Kemudian menggunakan sepatu boots yang hadap air, menggunakan sarung tangan karet bila ini menutup instalasi listrik. Kemudian melaporkan ke PLN 123 untuk kondisi darurat, misalnya kondisi lingkungan sudah mulai terendam air dan sebagainya. Nah, bagaimana jika seandainya ada banjir? Ini langkah-langkah antisipasi apa yang harus dilakukan? Nah, ini ada beberapa tips juga untuk mengantisipasi bahaya listrik saat banjir. Yang pertama adalah matikan instalasi listrik di dalam rumah. Kemudian cabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak. Jadi pada saat kondisi banjir, jangan membiarkan stop kontak masih posisi tersambung. Kemudian menaikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123 dan juga hubungi instansi terkait untuk penanggulangan bahaya banjir. Nah, ini adalah beberapa tips untuk keamanan ya masyarakat ketika terjadi banjir. Next. Nah, ini juga ada tips yang perlu diperhatikan ini untuk masyarakat pada umumnya. Jadi ketika sebelum membeli rumah ataupun kontrak rumah, ini pastikan instalasi listrik tidak ada masalah. Jadi di situ yang perlu dilihat adalah pastikan instalasi listrik di rumah sudah memiliki SLO. Kemudian pastikan pada listriknya sudah lunas, atau kamu bisa juga menghubungi ke kontak center PLN 123. Pastikan sumber listriknya legal akan beredar dari P2PL. Pengecekan bisa langsung ke kantor PLN terdekat. Nah, berikutnya adalah bagaimana agar kita aman dan nyaman memanfaatkan tenaga listrik. Ini perlu kita ketahui bahwa ada batasan tanggung jawab antara pelanggan dengan PLN. Jadi kalau di sisi tanggung jawab PLN, sebelah kiri adalah mulai dari JTR, itu kabel yang ada di tiang, kemudian ada SR atau saluran rumah, kabel yang dari tiang ke meter, dan terakhir adalah di APP, pemutus dan pembatas. Selanjutnya nanti dari APP ke dalam itu menjadi tanggung jawab pelanggan. Nah, ini yang perlu diketahui batas dan tanggung jawab mana yang menjadi kewenangan PLN dan mana yang menjadi tanggung jawab dari pelanggan. Oke, lanjut. Berikutnya kita juga perlu mengenal instalasi PLN. Jadi khususnya yang di perkotaan ya, di kota-kota besar, ternyata tidak semua kabel di tiang listrik itu milik PLN. Jadi harus tahu ciri-cirinya. Nah, jaringan PLN terdiri dari 4 kabel, yaitu RST dan netral, dibuat melilit, terpilih agar lebih rapi dan memudahkan dalam konstruksi. Jadi salah satu ciri bahwa itu kabel PLN adalah terdiri dari 4 kalat yang dipilih atau dililit ya. Nah, apakah ada kabel lain selain kabel yang tidak tadi? Ternyata ada. Di sini ada kabel-kabel telematika, ya, di mana kabel itu merupakan kabel data, jadi bukan merupakan
kabel listrik. 7. Next. Nah, bagaimana jika terjadi masalah kelistrikan, khususnya di masa pandemi seperti ini, bagaimana jika misalnya terjadi gangguan di rumah. Jadi Bapak Ibu semuanya tetap di rumah saja. Next. Bapak Ibu tinggal menghubungi kontak center 123. Ini ada beberapa media yang bisa digunakan untuk pelaporan secara real time. Ini ada kontak center 123, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, dan yang terbaru adalah aplikasi PLN Mobile. Ini bisa diinstal di App Store dan di Play Store. Kemudian juga ada aplikasi listrikku untuk pemasangan instalasi. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di PLN Mobile. Ada berbagai kemudahan layanan ada di sana, yaitu pembayaran tagihan listrik, pembelian token, pasang baru, ubah daya, penyambungan sementara, pengaduan dan turuan, baca meter mandiri, informasi kelistrikan lainnya. Jadi semuanya lengkap sudah ada di PLN Mobile. Nah, ini adalah aplikasi listrikku untuk bantuan instalasi yang ada di dalam rumah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sharing pada kesempatan pagi ini. Untuk agenda berikutnya mungkin ada tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Dimas sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Sri Hadi atas pemaparan penjelasan terkait dengan memahami penggunaan arus pendek listrik yang dapat mengakibatkan kebakaran. Tadi memang saya lihat beberapa penjelasan sebelum listrik digunakan sampai ke pelanggan Pak Sri Hadi ya, dari sistem pembangkit, sistem transmisi, sistem distribusi sampai konsumen atau pelanggan. Pelanggan yang di pemukiman itu ya pelanggan yang terkait dengan tegangan rendah. Dan juga penjelasan terkait dengan beberapa tadi ada hubungan arus pendek, penjelasan arus pendek apa saja, dan bahaya listrik, di atas itu persentase dan kebakaran, beberapa juga penjelasan terkait dengan penyebab kebakaran akibat listrik. Nah, jadi batasan-batasan mana saja PLN untuk penyambungan instalasi sampai MCB Pak ya, pasti Hadi, dan terkait dengan standar layak operasional juga di perkantoran atau di pemukiman. Nah, untuk rekan-rekan dari Satria Biru atau pemadam kebakaran dari DKI Jakarta dan daerah, silakan izin bertanya dari Mas Andika. Mohon izin Pak saya bacakan ya. Izin bertanya. Suara mungkin tidak terdengar dengan jelas, mohon pencerahannya. Satu pertanyaan, apa perbedaan konsleting listrik, beban berlebih dan arus pendek listrik? Karena istilah-istilah tersebut sangat membingungkan warga dalam penyampaian saat sosialisasi. Nah, pertama. Yang kedua, apa jadwal pertama itu bagaimana Pak? Saya biasa. Ya. Jadi Pak Andika, ya. Baik, terima kasih Pak Andika Muhammad yang sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah apakah perbedaan konsleting listrik dengan beban berlebih dan arus pendek listrik? Jadi saya jawab untuk konsleting listrik dan beban lebih ini sebenarnya secara definisi dua hal yang berbeda. Tetapi akibat yang ditimbulkan adalah sama karena dua kondisi tersebut, baik konsleting listrik maupun beban lebih, ini menimbulkan panas, di mana panas tersebut dapat merusak isolasi kabel dan pada kondisi tertentu ini bisa menimbulkan potensi terjadinya kebakaran. Nah,
bedanya kalau konsleting listrik ini secara sederhana adalah di situ kabel dengan kabel bertemu ya, bertemu. Tetapi kalau beban lebih ini adalah pemakaian normal sebenarnya, tetapi melampaui kapasitas dari pembatas. Misalnya ada rumah yang ada kabel yang kapasitasnya katakan hanya 2 ampere, tetapi beban yang digunakan di situ misalnya 4 ampere, maka ini sudah melebihi kapasitas kabel, di mana dengan berlebihan kapasitas beban tersebut bisa mengakibatkan panas pada kabel. Itu Pak Andika. Siap, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak Sriadi dan Pak Andika. Memang ternyata ada aturan-aturan terkait dengan ketenaga listrikan yang diatur dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Permen SDM Nomor 5 Tahun 2010, dan ini sudah ada yang raise hand ya. Untuk dari sekarang kita pindah ke Pak Gias. Mana? Yang kedua langsung ada pertanyaan. Siap. Sekarang untuk giliran Pak Gias ya, untuk host coba untuk Pak Gias disuarakan. Pak Gias dari Sudin Damkar. Silakan Pak Gias untuk bertanya. Pak Gias atau Pak Imam, langsung ke Pak Imam aja ya. Pak Gias ya ini. Pak Imam dari Surabaya, Pak Imam ya. Yang raise hand Mas Idris. Iya, untuk Pak Imam Safei. Atau dilanjut Pak Hendi. Dianggap aja Mas, untuk Pak Hendi itu mungkin bertanya. Siap, Pak Hendi. Mohon izin Pak Hendi. Baik. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Bapak Moderator dan Pak Sriadi narasumber ya, luar biasa. Terima kasih atas penjelasan yang perlu diketahui oleh teman-teman Damkar. Namun ada mungkin 3 pertanyaan nih barangkali. Yang pertama Pak Sriadi, terkait tadi kita tahu semua tentang UIL. Mohon maaf, saya Hendi Pak dari Damkar Kabupaten Bandung Pak, Jawa Barat Pak. UIL mengatakan setiap 5 tahun akan harus diperiksa sistem instalasinya. Pertanyaan kita kan oleh siapa itu yang meriksa? Karena kalau kita bebankan kepada masyarakat yang punya rumah, saya kira susah dan sulit mereka tahu benar tentang bagaimana standar ketenaga listrikan, standar instalasi sebagainya. Artinya 5 tahun itu sebaiknya oleh siapa? Sebentar teman-teman, Pak Edi ada kendala di suara nih, bisa diulang sebentar ya. Cek 1 2 3. Oke, silakan. Baik, kepada narasumber yang pertama saya akan bertanya tentang bahwa tadi dikatakan dan memang betul secara PUIL itu instalasi listrik harus dicek selama 5 tahun. Pertanyaan kita, siapa yang seharusnya wajib mengecek instalasi listrik itu? Kalau diserahkan kepada penduduk, saya kira akan sulit rasanya untuk mereka tahu bagaimana standar instalasi listrik. Lalu masih ada hubungannya, tadi SLO mengatakan 15 tahun, Pak. Padahal sangat mungkin terjadi dalam 15 tahun itu banyak sekali perubahan entah fungsi bangunan atau penambahan titik-titik lampu dan seterusnya. Nah, ini apakah rentang waktu 15 tahun itu tidak ada pengecekan random sidak berkala gitu kira-kira dari petugas PLN. Lalu masih ada hubungannya juga dengan menaikkan daya, Pak. Banyak program yang menaikkan daya dari tadinya 900 menjadi 1.200, 2.200. Nah, apakah itu ketika masyarakat mengikuti program naik daya listrik, lalu juga diikuti juga dengan merubah atau mengganti kabelnya? Karena kita tahu besaran penampang kabel akan berpengaruh pada kapasitas kekuatan baik tegangan maupun arusnya terhadap kabel itu. Yang kedua, saat kebakaran. Nah, saat kebakaran ini kita sudah berkolaborasi dengan kawan-kawan PLN. Maka ketika Damkar punya respon time, maka pertanyaannya prosedur seperti apa yang juga menjadi target respon time kawan-kawan PLN. Contoh, kalau kita dengan unit mobil Damkar
yang sedemikian rupa didesain untuk kecepatan tinggi dengan segala aksesorisnya yang secara aturan lalu lintas boleh cepat gitu. Nah, kira-kira kalau mobil PLN kan terkadang sampai di lokasinya agak terlambat. Apakah mungkin kemudian ada semacam mekanisme tidak harus ke lokasi untuk memutuskan instalasi jaringan distribusi, tetapi cukup pada trafo-trafo seperti apa, tinggal cut, lalu kemudian jalur area itu padam. Jadi tidak harus langsung menuju ke TKP yang terkadang butuh waktu lama dan susah dijangkau, tetapi ada nggak mekanisme pembagian di trafo induk atau gardu trafonya itu langsung di bypass, di stop di situ sehingga mempercepat petugas pasukan damkar segera melakukan pemadaman tanpa harus khawatir adanya kesetrum dan sebagainya. Sementara itu Pak Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama terkait SLO Pak. Memang benar, tapi SLO itu berlakunya untuk 15 tahun ya. Itu dengan catatan tidak ada perubahan tadi. Jadi kalau tidak ada perubahan instalasi, itu memang berlaku 15 tahun. Nah, tetapi dengan adanya perubahan instalasi, ini maka pelanggan wajib untuk menyampaikan permohonan SLO-nya Pak, ini untuk mengecekkan kembali. Jadi tadi yang Pak pertanyakan, siapa yang harus atau siapa yang paling berkepentingan untuk mengusulkan SLO? Nah, itu adalah pelanggan itu sendiri Pak. Misalnya di gedung ataupun di perkantoran, maka pengelola gedung tersebut wajib untuk mengajukan untuk SLO kembali untuk itu. Jadi SLO adalah 15 tahun dengan catatan tidak ada perubahan instalasi. Terlalu tinggi. Untuk pertanyaan yang kedua tadi terkait mekanisme pemadaman kebakaran. Ini contoh yang ada di DKI Jakarta ya, saya sampaikan. Jadi kalau di DKI Jakarta ini kita sudah berkolaborasi lintas sektoral. Artinya ini ada dari PLN, ada dari Damkar, ada dari beberapa informasi yang lain itu di dalam satu grup. Nah, biasanya kalau di Jakarta ini kita punya akses kontak center dari 123. Jadi nanti informasi dari terjadinya kebakaran itu masuk ke kontak center 123. Nah, dari sesi 123 nanti akan mendispatch ke petugas PLN yang terdekat. Nah, misalnya ada di daerah Cengkareng terjadinya kebakaran, maka informasinya akan diteruskan ke petugas. Dan ini sudah ada satu media yang menggabungkan dari beberapa institusi tadi dalam satu kelompok tugas tadi Pak. Seperti itu. Jadi kalau berapa respon time-nya sebenarnya kalau kami di PLN juga begitu ada informasi masuk itu langsung direspon Pak. Langsung direspon. Nah, hanya di sini yang perlu saya sampaikan, kondisi apapun itu kalau memang listriknya masih nyala ya, masih belum off, itu sebenarnya berbahaya untuk nanti teman-teman di petugas pemadam kebakaran misalnya langsung melakukan pemadaman ya, penyiraman seperti itu. Itu Pak mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjawab Pak Hendy. Oke, terima kasih Pak Sriadi sebagai narasumber dan Pak Hendy dan Damkar Bandung. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin lanjut dari pertanyaan berikutnya ya, untuk yang bisa menanyakan langsung kepada Pak Sriadi sebagai narasumber di sini, dan lanjut ke Pak Hikmat. Pak Hikmat atau ada lainnya dari rekan-rekan damkar dari Jakarta atau dari daerah yang ingin bertanya, ya silakan. Tadi Pak Sriadi sudah menjelaskan itu terkait dengan SLO berpanjang 15 tahun dan bagaimana bagian tugas untuk PLN ketika terjadi kebakaran dan ada grup-grup monitoring terkait
terjadi kebakaran. Lanjut untuk rekan-rekan dari Damkar DKI atau dari daerah, mohon izin silakan bertanya. Siap untuk Pak Suparji atur. Izin bertanya ya Pak Suparji. Izin bertanya, Komandan. Selamat siang. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surakarta. Izin bertanya. Yang pertama, kaitannya dengan call center 123. Kami selalu menghubungi itu lama responnya, sehingga kami pada saat ada kejadian kebakaran menghubungi personil PLN setempat. Ya, mohon untuk alasannya dihubungi ini untuk penanganannya sudah di pihak ketigakan. Nah ini benar apa tidak? Bila mana benar, pihak ketiga tersebut mohon untuk update nomor yang bisa dihubungi supaya segera merapat ke TKK. Yang kedua, yang berkaitannya dengan pemadaman. Biasanya di dalam kebakaran, unit atau personil kita itu datang terlebih dahulu. Sehingga kita terdapatan arus PLN masih keadaan nyala. Pertanyaan kami, apakah dari petugas pemadam bisa langsung memutuskan arusnya atau harus nunggu PLN dulu? Terima kasih atas dua pertanyaan kami. Semoga bermanfaat bagi Satria Biru yang ada di lapangan. Siap, terima kasih Pak Suparji atur tadi. Mohon izin Pak Suparji ini dari daerah mana ya Pak? Damkar mana Pak? Pak Suparji dari Damkar mana Pak? Dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Oke, terima kasih Pak Suparji. Mohon izin dari Surakarta ya. Lanjut dengan nanti jawab langsung dari Pak Suparji. Siap. Baik, terima kasih Pak Suparji atas pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi terkait layanan kontak center 123 ya dengan pihak ketiga. Jadi sebenarnya pintu layanan kita terkait informasi dari pihak eksternal itu hanya ada satu, itu lewat kontak center 123. Dan itu kita sudah siapkan petugasnya itu jumlahnya bukan hanya puluhan Pak, ini bahkan ratusan yang standby 1 kali 24 jam. Jadi terkait tadi yang keluhan kelambatan dan sebagainya, ini saya kira ini ya tidak terjadi ya seharusnya karena kontak center ini jumlah petugasnya banyak. Nah, bagaimana kaitannya dengan pihak ketiga? Nah, pihak ketiga juga demikian Pak. Jadi mereka tidak akan bisa diakses secara personal, tetapi mereka mendapatkan perintah kerja atau working order nanti dari kontak center 123 tadi. Jadi ukuran kita adalah ketika informasi itu sudah sampai ke kontak center 123, maka di situ akan langsung di follow up untuk penugasan ke unit petugas PLN yang terdekat Pak. Seperti itu Pak Suparji. Siap Pak, terima kasih. Harapan kami dari pihak ketiga itu mohon untuk call centernya itu dipublikasikan, Kak. Dipublikasikan sehingga para petugas khususnya yang di pemadam kebakaran dan ini petugas kemanusiaan yang lain itu bisa memahami dan bisa menghubungi secara cepat, tidak harus melalui call center 123-nya, Pak. Baik Pak Suparji. Jadi kalau ini Pak ya, ini kita sharing yang sudah berjalan di Jakarta ini memang ketika informasi kejadian kebakaran ini sudah sampai di kontak center 123. Nah, nanti unit yang ditugaskan itu otomatis sudah masuk di grup tadi, grup yang tim tadi, yang lintas
institusi tadi. Jadi otomatis posisinya sudah di mana itu akan memonitor koordinasi langsung di situ, Pak. Itu Pak Bupati ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Pak Moderator izin bertanya. Siap. Dari mana nih? Sudrajat Damkar Timur, Pak. Oke, Pak Sudrajat, silakan. Silakan Pak Sudrajat. Baik, terima kasih Pak. Berbicara masalah kebakaran listrik, kalau kita mau jujur, sekarang ini dominannya itu malah justru di kabel udara, Pak. Ini lagi-lagi mungkin pihak ketiga, ya, itu kita lihatlah itu pemandangan yang semeraut itu di setiap tiang ke rumah-rumah itu. Satu tiang bisa sekian ratus rumah, kabelnya semeraut. Ketika terkena angin, itulah. Jadi sekarang ini frekuensinya lebih tinggi itu kebakaran justru dari kabel udara, Pak. Ya. Jadi sebelum kita, ini saya petugas lapangan memang agak sedikit apa ya, ketika kita melakukan kegiatan gas listrik itu, pemeriksaan gas dan listrik, justru warga itu menanyakan itu sih Pak kabelnya semeraut katanya gitu kan, di atas tuh, wah itu justru kita boleh hitung lah berapa persentasenya itu kebakaran yang justru dari gas dari tiang itu, yang notabene itu kan memang haknya dari PLN bukan dari masyarakat. Itu Pak ya. Jadi mohon ada pembenahan itu juga. Ya. Sehingga terjadi kebakaran di situ. Kedua, kita bertanya, kita menyampaikan sesuatu kepada masyarakat tentang penggunaan peralatan listrik. Ya. Ketika kita bicara penyebab kebakaran itu korslet, ya, bahwa korsleting itu penyebab kebakaran. Itu masyarakat juga banyak yang bertanya, Pak. Mungkin tadi saya kurang begitu mendengar apa yang Bapak sampaikan, ya, yang disebut dengan konslet itu apa? Karena mereka jawabnya kan Pak, ketika konsleting di rumah kan ada MTB yang dalam hitungan 0 menit juga bisa segera turun gitu, sehingga mungkin nggak kebakaran. Mungkin sementara itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sudrajat dari Sidi Jawa Timur. Ini agak luar biasa. Lanjut di Pak Siyadi untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak Sudrajat atas pertanyaannya. Jadi menjadi masukan juga buat kami ya di PLN, khususnya untuk instalasi yang di lapangan. Nah ini memang tadi juga sudah saya sampaikan ya Pak. Jadi kesemrawutan kabel yang ada di lapangan ini mungkin oleh masyarakat umum ini diambil kesimpulan bahwa kabel itu seluruhnya adalah kabel PLN. Nah, tadi saya jelaskan bahwa ada ciri-ciri di mana itu kabel PLN, ada kabel telematika yang merupakan itu kabel data. Dan itu banyak sekali, dan di PLN juga itu sudah menjadi sorotan dan sudah menjadi target untuk bagaimana kira-kira menertibkan jaringan ini gitu. Jadi kita di tahun 2016 itu sudah melakukan penertiban. Jadi awalnya kabel-kabel telematika itu ada yang dipasang di tiang PLN. Nah setelah dilakukan operasi itu yang terjadi adalah para provider ini telematika ini mereka menanam tiang sendiri di samping tiang PLN itu, sehingga kalau Bapak lihat sekarang itu di samping-samping tiang PLN itu banyak bermunculan tiang-tiang kecil yang itu untuk peruntukan untuk kabel telematika. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi betul yang Bapak sampaikan, memang idealnya kalau terjadi short circuit itu bahkan nggak sampai menit Pak, jadi milidetik ya, milidetik artinya dia sudah trip. Artinya kalau betul-betul murni karena arus hubung singkat itu justru aman, jadi tidak sampai terjadi kebakaran seperti itu. Nah itu kalau kondisinya masih normal, artinya instalasinya
kondisinya bagus, terus kemudian juga pembatas yang dipasang ini masih standar. Nah, tapi apabila ada kejadian di mana misalnya instalasi ini sudah ada perubahan di pembatasnya, juga mungkin ada tindakan-tindakan yang pencangkulan dan sebagainya. Nah, ini jika terjadi short circuit, maka di situ bisa menimbulkan kebakaran karena pembatas yang ada di gardu di sana nilainya ratusan ampere, jadi tidak akan trip kecuali instalasinya masih normal ya. Itu Pak, terima kasih Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Sri atas penjelasannya. Terima kasih. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan dengan peduli instalasi listrik cegah kebakaran. Memang banyak di pelanggan atau di pemukiman masyarakat itu yang kurang mengetahui pemahaman terkait bahaya-bahaya kebakaran yang diakibatkan dari listrik ya Pak, dan instalasi dalam. Dan selanjutnya mungkin dari Pak Hendy ada pertanyaan lagi terkait dengan tambah daya. Coba masuk ke room chatnya. Pak admin mohon izin host. Tadi Pak Hendy menanyakan terkait dengan ya izin, silakan Pak Hendy kalau untuk pertanyaan kembali Pak Hendy, kami persilakan kembali. Ya baik, maaf nih Pak Sriadi tadi terkait nambah daya Pak. Terkait nambah daya ini kan menjadi program yang beberapa tahun dari PLN gitu kira-kira. Nah ketika nambah daya ini apakah masyarakat yang tadinya 900 watt kemudian dinaikkan, apakah juga dibarengi dengan analisa penggantian kabelnya sehingga sebanding gitu Pak? Tidak hanya dayanya nambah tapi kabelnya masih kabel lama, itu juga beresiko terhadap kekuatan kapasitas kabel terhadap daya. Itu yang satu Pak. Yang kedua tadi belum dijawab Pak. Kuil itu kan 5 tahun sekali nih, bagaimana nih kita mekanisme kendalinya nih supaya siapa yang akan mengecek per 5 tahun sekali? Kalau diserahkan ke warga rasanya kok sulit warga mengecek sendiri selama 5 tahun gitu. Apakah ada trik dan cara atau mekanisme dari PLN sendiri untuk melakukan kendali atau pengendalian evaluasi setiap 5 tahun terhadap rumah-rumah tinggal yang secara semestinya secara puil itu juga tadi 5 tahun sekali. Demikian Pak Moderator yang belum dijawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendy dari Rangka dari pertanyaan yang kedua belum dijawab terkait dengan durasinya 5 tahun dan yang kedua terkait dengan program tambah daya dari PLN. Mohon izin Pak Sri untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Pak. Jadi yang terkait program tambah daya, suara saya terdengar ya Pak? Itu dimungkinkan ada 2 fitur kegiatan. Jadi ya, masih terdengar tidak Pak Hendy, mohon izin suaranya masih terdengar. Banyak suara yang masuk, yang lain tidak di mute nih, jadi terganggu Pak. Untuk host untuk di unmute untuk sementara semuanya. ada perbedaan. Untuk di unmute untuk semuanya biar untuk fokus kepada. Oke, silakan Pak Hendy, mohon izin masih terdengar. Tadi saya perhatikan memang masih terdengar tidak Pak Hendy atau rekan-rekan daftar yang lain? Masih terdengar suara dari admin dari masih di bawah itu masih terdengar tes 1 2 tes 1 2 3 mohon ada kendala di jaringan sebentar. Masih terdengar suara kami dari admin. Bincang sebentar dapat apa namanya tidak ini tidak rekomendasi. Jadi posisinya seperti itu ya sahabat sekalian ya. Jadi Anda diberikan pendekatannya hasilnya apa ini? Kalau enggak masih terdengar suara kami Pak Hendy? Jangan angkat tangan. Siap. Oke, silakan untuk Pak Sri untuk menjawab ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendy untuk pertanyaan yang kedua ini. Tadi yang terkait dengan program tambah daya Pak. Betul memang kami di PLN ini beberapa tahun terakhir ini gencar untuk melakukan program tambah daya. Nah, kalau dari sisi kami di PLN ya, jadi sebelum kita melakukan persetujuan tambah daya
itu kita ada mekanisme evaluasi Pak. Jadi ada mekanisme pengecekan untuk kabel SR-nya, ya, kabel saluran yang ke rumah itu, apakah diameternya masih relevan kira-kira dengan nanti daya yang diusulkan. Nah, kalau memang di situ tidak relevan, otomatis nanti di program tambah daya itu nanti akan ada penggantian kabelnya Pak. Tetapi kalau kabelnya masih range-nya masih diizinkan, itu yang diganti hanya MCB-nya saja, seperti itu Pak Edi. Terus kemudian yang kedua tadi terkait dengan kuil ya, terkait dengan kuil. Ini kami kembalikan ke tadi Pak, batasan tadi ya. Jadi memang kalau instalasi PLN ini batasannya di sisi meter ke arah gardu. Betul. Nah ini tentu PLN sudah melakukan usaha-usaha pemeliharaan di sisi sana. Nah, tetapi kalau kuil ini kan terkait kelayakan instalasi di dalam rumah. Nah ini sepenuhnya memang menjadi tanggung jawab dari pelanggan. Seperti itu Pak Endi. Oke, terima kasih Pak Setiadi. Ya, nanti kita batasi untuk beberapa pertanyaan lagi ya, karena memang waktu sudah menunjukkan setengah 12 kurang gitu. Selanjutnya ada 3 pertanyaan lagi untuk maksimal. Silakan dari rekan-rekan Damkar DKI Jakarta atau dari daerah yang ingin bertanya untuk menambah terkait dengan penasaran apa sih sebenarnya akibat kebakaran DKI dari kebakaran listrik gitu. Ya, silakan untuk Damkar dari DKI Jakarta dan daerah yang ingin bertanya. Ya, dari Mas Yuli di Damkar ya, Ibu Mas Yulia, silakan ya. Silakan host untuk Mas Yuli dibuka atau di-unmute. Bu Mas Yulia, Bu Mas Yulia. Mas Yulia, oke. Jadi spesifik karena Silakan Ibu Mas Yulia ada pertanyaan. nah ya, tapi di sekarang itu kan posisinya berbeda ya, jadi jangan tidak nanti penghasilan Suaranya kurang jelas Bu Mas Yulia, silakan. ya. Cek. Bu Mas Yulia dari Kabupaten Garut, mohon izin suaranya agak kurang jelas nih Bu, silakan untuk Enggak kedengeran enggak. Bu Mas Yulia di Damkar Kabupaten Garut, mohon izin suara Ibu tidak terdengar di kami Bu di host itu. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sudah jelas suaranya. Terima kasih pimpinan dari Jakarta, juga dari pihak PLN Bapak Sri Yadi. Yang saya tanyakan Pak, apakah ada pembaruan pemeriksaan rutin dari pihak PLN untuk pemeriksaan kondisi kabel, panel listrik, dan sambungan kabel, dan lain-lain agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di masyarakat. Yang kedua, bagaimana cara membedakan kabel yang sesuai dengan hantar arusnya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mas Yulia dari Kabupaten Garut. Mohon izin silakan Pak Setiadi ada dari 2 pertanyaan. Bu Mas Yulia bertanya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Mas Yulia pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama tadi, apakah ada pemeliharaan atau perawatan yang terkait dengan kabel-kabel yang untuk penyaluran ke rumah kabel SR. Jadi di PLN itu ada kegiatan ataupun program yang namanya inspeksi Bu. Jadi salah satu poin dari pekerjaan inspeksi itu adalah memeriksa apakah kabel-kabel saluran itu ada yang cukup membahayakan atau ada yang memang sudah terganggu ya. Kalau terganggu sih biasanya kalau udah padam kan ada laporan. Tetapi kalau
sifatnya yang belum terganggu, tapi ada potensi gangguan, itu kita ada kegiatan namanya inspeksi jaringan. Jadi yang Ibu tanyakan tadi sebenarnya itu di PLN sudah dilakukan, Bu. Jadi kita ada program pemeliharaan untuk jaringan, baik itu di jaringan tegangan menengah 20.000 volt maupun di tegangan rendah yaitu 220 volt. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua tadi terkait dengan instalasi untuk pemilihan kabel. Ya, jelas. Betul, Bu. Jadi untuk pemilihan kabel ini seperti yang mungkin tadi ditanyakan Pak Hendi ya dari Bandung. Jadi masing-masing saluran kabel rumah atau SR itu nanti akan disesuaikan dengan besaran daya yang diajukan oleh pelanggan. Jadi misalnya untuk pelanggan daya 900 ya, tentu kabel SR-nya, saluran rumahnya akan berbeda dengan kabel dengan pelanggan 44 misalnya. Nah, ini sudah diperhitungkan oleh PLN pada saat menerima pengajuan untuk usulan pasang baru maupun tambah daya. Demikian, Bu. Oke, terima kasih Pak Siradi. Mohon izin ya, itu atas jawabannya tadi untuk Bu Masila dari Kabupaten Garut. Terima kasih dan Pak Siradi sudah menjawab. Dan tinggal beberapa pertanyaan lagi, satu lagi ya Pak Siradi ya. Mohon izin untuk rekan-rekan damkar dari DKI Jakarta dan daerah, dipersilakan untuk satu pertanyaan lagi, satu pertanyaan terakhir. Ayo dari rekan-rekan damkar daerah atau Jakarta, Pak Asep Mulyana kali mungkin ya. Mohon izin Ayo dong. Pak Asep Mulyana. 108 nih, boleh tanya nggak? Ya, atasnya Pak Kos untuk Pak Asep Mulyana. Ya, kan? Denbas, boleh tanya nggak nih? Pak Asep Mulyana. Belum ya, belum giliran. Mau izin bertanya juga sebentar. Mau izin bertanya juga. Pak Asep, host untuk Pak Asep Mulyana dicoba untuk diambil. Nggak bisa ya? Oh, Pak Denny Andreas. Siap. Oke, silakan Pak Denny Andreas dari Damkar Jakarta Pusat. Kebetulan Pak Denny sudah kasih pencegahan nih. Silakan Pak Denny Andreas. Iya. Makasih Pak Moderator, luar biasa ini. Terima kasih diizinkan bertanya. Izin Pak narasumber. Iya Pak narasumber. Pertanyaan saya sederhana. Ini ketika ada sambungan baru, itu prosedurnya SLO dulu atau disambung dulu Pak? Satu itu. Jadi kita ketika mengajukan mengajukan sambungan baru dari PLN, itu prosedurnya mendapatkan SLO dulu baru mendapatkan sambungan PLN, atau sambungan dulu baru kita mengurus SLO. Itu satu itu Pak. Yang kedua, ini terkait dengan penanggulangan kebakaran akibat kelistrikan. Nah, ini gimana prosedurnya Pak supaya saat penanggulangan kebakaran itu bisa cepat ada pengamanan instalasi listrik sehingga petugas-petugas pemadam kebakaran ini tidak terganggu dengan aliran listrik yang masih berjalan. Itu kan bagaimana Pak? Adakah prosedur khusus supaya keamanan operasi pemadaman ini bisa lebih aman Pak? Saya rasa cukup itu dua saja. Makasih Pak Moderator atas kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Denny Andreas. Mohon izin, terima kasih luar biasa pertanyaannya. Ada dua pertanyaan dari Pak Denny Andreas. Yang pertama, prosedur SLO dahulu atau sambungan dahulu. Yang kedua, dalam penanganan kebakaran terkait dengan instalasi listriknya Pak. Pak Siradi mohon izin untuk menjawab, silakan. Baik, terima kasih Pak Denny. Jadi untuk yang pertama tadi terkait dengan SLO dulu atau pasang dulu ya, sambungan dulu. Jadi memang secara ketentuan Pak dari PLN itu nanti akan mengoperasikan itu ketika memang sudah ada SLO-nya. Dan ini prosesnya memang biasanya dibuat ini Pak paralel ya. Jadi pada saat
mengajukan pasang baru itu nanti juga diikuti dengan surat izin kelayakan instalasi itu, artinya ada SLO-nya. Nah ini kalau secara prosedur memang sudah dapat SLO, nanti baru listriknya dinyalakan gitu. Kemudian yang kedua tadi terkait bagaimana mekanisme izin Pak, maaf saya potong supaya koordinasi untuk pengamanan kebakaran ini bisa berjalan lebih baik. Kalau dari kami dari PLN ini sebenarnya sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah cukup merespon ya, sudah cukup responsif untuk merespon penanganan kebakaran ini. Hanya saja memang khususnya untuk DKI ya, ini kan ada kondisi-kondisi yang memang cukup, misalnya untuk akses jalan macet, terus kemudian juga ada hal lain. Tapi secara mekanisme ataupun sistem yang sudah dibuat sejauh ini sudah bagus, karena informasi yang kita terima itu juga sudah melalui mekanisme sistem CC123. Nanti dari CC123 itu di-deliver ke petugas pelayanan teknik yang ada di masing-masing posko. Jadi nanti informasi ini akan didispatch sesuai dengan lokasi di mana petugas itu berada ya. Saya kira itu sudah cukup bagus, dan juga sudah ada media untuk itu Pak, untuk berkoordinasi antar institusi. Nah di sini secara operasional ini artinya ada akses untuk satu dengan yang lain saling berkoordinasi. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak Asriandi atas jawabannya. Izin, Rangkaian demi rangkaian kegiatan ini alhamdulillah sudah pertanyaan. Pak Moderator, maaf Pak Moderator, tidak tanya baru Pak. Mas sebagai pengendali di PLN unit Induk Distribusi Jaya K3L. Ya, intinya untuk kegiatan ini untuk rekan-rekan damkar DKI Jakarta dan daerah agar pentingnya memahami tentang hubungan arus pendek listrik yang dapat mengakibatkan kebakaran dan bisa penyampaian informasi ini kepada masyarakat atau pemukiman yang terkait dengan sosialisasi pencegahan kebakaran. Ke depan mungkin teman-teman juga akan meneruskan ini, dan nanti untuk sekedar informasi mengisi daftar absesi dan paparan materinya bisa di-download yang sudah diberikan di ruang chatroomnya ya. Ya, sekian dari kami sebagai panitia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.